football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah 11 tahun jauh dari rumah, si anak hilang Hector Bellerin kini kembali. Ia senang bisa kembali berstatus sebagai pemain Barcelona, klub masa kecilnya. Dilansir Football Espana, setelah sesi perkenalan di Camp Nou, Bellerin mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa kembali ke Barca. Meski hanya menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun, ia senang akhirnya memiliki kesempatan untuk bermain di skuad utama Barcelona. Untuk saat ini, rumor tentang kemungkinan hengkangnya Frenkie de Jong dari Barcelona telah mereda mengingat jendela transfer telah ditutup pekan lalu. Tapi Football Espana mengabarkan bahwa Manchester United dan Chelsea tampak belum menyerah untuk mendatangkan pemain timnas Belanda itu. United dan Chelsea masih memantau situasi de Jong dan melihat peluang apakah mereka bisa mendatangkan sang pemain di bulan Januari nanti. Arsenal tengah dipusingkan dengan badai cedera di sektor gelandang bertahan. Setelah Mohamed Elneny cedera hamstring, kini kondisi Thomas Partey diragukan. Dilansir Football London, Partey mengalami gangguan pada pahanya saat Arsenal menang atas Fulham beberapa pekan lalu. Maka dari itu, Arteta sempat ngotot ingin datangkan Douglas Luiz dari Aston Villa untuk mengisi sektor tersebut. Tapi sayangnya kesepakatan itu tak tercapai hingga bursa transfer ditutup. Setelah izin kerja Diego Costa bermasalah, Wolves sudah mengajukan banding ke FA. Namun untuk berjaga-jaga, mereka tengah memantau striker kawakan lainnya yang tak asing dengan kompetisi Liga Inggris. Dilansir Daily Mail, kini Wolves sedang memantau situasi Andy Carroll sebagai opsi kedua apabila upaya banding mereka ditolak oleh FA. Wolves akan berupaya mendatangkan Carroll secara gratis karena kini ia berstatus tanpa klub. Manajer Leeds United, Jesse Marsch, dikabarkan bakal mendapatkan sanksi dari FA menyusul kartu merah yang ia dapat sewaktu memimpin anak asuhnya melawan Brentford beberapa hari yang lalu. Dilansir BBC, Jesse Marsch mendapatkan tuduhan telah melontarkan perkataan tak terpuji kepada wasit. Momen itu terjadi saat ia memaksa wasit untuk mengecek VAR guna meninjau pelanggaran Aaron Hickey. Beberapa bulan lalu tersiar kabar bahwa Kylian Mbappe mendesak klub untuk segera menjual Neymar. Namun pemberitaan ini dibantah langsung oleh Mbappe dengan ia mengatakan bahwa hubungannya dengan Neymar cukup baik, namun memang sedikit unik. Dilansir AS, Mbappe mengkonfirmasi bahwa hubungannya dengan Neymar terkadang hangat, kadang juga dingin. Media akan melihat mereka bercanda setiap waktu, tapi media juga akan melihat sesekali mereka tak pernah mengobrol. Itu situasi yang wajar menurut Mbappe. Perkembangan transfer Nathan Redmond dari Southampton ke Besiktas telah dikonfirmasi oleh juru transfer Fabrizio Romano. Ia menjelaskan bahwa Redmond bakal bergabung dengan Besiktas dalam kesepakatan 1 tahun tanpa opsi perpanjangan. Setelah kontraknya di Besiktas habis, Redmond akan berstatus free agent. Edouard Mendy dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Chelsea. Ternyata, Kepa, kiper cadangan mereka, jadi alasan Mendy ogah menandatangani kontrak tersebut. Dilansir Standard.uk, Mendy keberatan dengan tawaran gaji yang diberikan oleh Chelsea. Ia merasa tak dihargai karena gaji yang mereka tawarkan lebih rendah dari apa yang didapat oleh kiper cadangan Kepa Arrizabalaga. Cederanya Karim Benzema di match kontra Celtic tampaknya jadi berkat tersendiri bagi Eden Hazard. Ia masuk menggantikan Benzema di menit ke-30 dan berhasil memukau sang juru taktik Carlo Ancelotti. Dilansir Goal, melihat performa impresif Hazard saat laga melawan Celtic membuat Ancelotti berharap banyak padanya. Karena apabila Benzema tak mampu pulih dengan cepat, Hazard lah yang akan menggantikan perannya di lini depan. Direktur olahraga Bayern Munchen Hasan Salihamidzic membantah rumor bahwa klub tengah berupaya mendatangkan Harry Kane. Dilansir Goal, Salihamidzic berkata bahwa berita itu cukup berlebihan. Skuad Bayern saat ini sudah cukup solid dan CEO Oliver Kahn tampaknya tak menginginkan seorang striker baru.
Lanjutan laga penyisihan grup Liga Champions menampilkan beberapa pertandingan yang tak kalah seru. Seperti di grup C, Inter Milan yang bermain di San Siro harus rela kalah 2-0 dari tim tamu Bayern Munchen. Gol Bayern dicetak oleh Leroy Sané di menit ke-25 dan gol bunuh diri dari Danilo D'Ambrosio di menit ke-66. Hingga peluit panjang dibunyikan, anak asuh Simone Inzaghi tak mampu membalas sebiji gol pun. Di pertandingan grup C lain, Barcelona tak mengalami kesulitan berarti ketika menjamu Victoria Plzen. Anak asuh Xavi Hernandez berhasil mengalahkan Plzen dengan skor 5-1. Robert Lewandowski jadi bintang lapangan dengan 3 golnya di menit ke-34, 48, dan 67. 2 gol lainnya dicetak oleh Frank Cassie di menit ke-13, dan Ferran Torres di menit ke-71. Plzen hanya mampu membalas 1 gol melalui Jean Sikora pada menit ke-44. Sedangkan di grup B, Atletico Madrid susah payah meladeni perlawanan FC Porto di Stadion Civitas Metropolitano. Atletico harus menunggu hingga menit ke-91 untuk Mario Hermoso mencetak gol pembuka. Sempat disamakan oleh penalti Uribe. Antoine Griezmann muncul sebagai pahlawan kesiangan dengan golnya di menit ke-101. Skor 2-1 pun tersaji untuk kemenangan Los Rojiblancos. Beralih ke grup D, Tottenham Hotspur kewalahan menghadapi 10 pemain Marseille setelah Chancel Mbemba diganjar kartu merah di awal babak kedua. Spurs baru bisa mencetak gol di menit ke-76 melalui sundulan Richarlison. 5 menit kemudian, ia menggandakan keunggulan sekaligus memantapkan kemenangan 2-0 Spurs atas Marseille. Liverpool memulai Liga Champions dengan menelan pil pahit setelah dibantai oleh tim tuan rumah Napoli. Dilansir ESPN, Liverpool telat panas di laga kontra Napoli. Hal itu membuat anak asuh Luciano Spalletti berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Tak tanggung-tanggung, Napoli berhasil menyarangkan 4 gol sekaligus dan hanya membalas 1 gol dari Liverpool. Hasil ini memperpanjang tren buruk The Reds di Stadio Diego Armando Maradona. Antoine Griezmann jadi pahlawan Atletico Madrid di laga kontra FC Porto semalam. Golnya di menit 101 berhasil mengunci kemenangan tipis 2-1 atas tamunya itu. Namun, ada yang menarik dari selebrasi Griezmann semalam. Dilansir SI, Griezmann yang larut dalam kegembiraan melakukan selebrasi mencium lambang Atletico Madrid di jersey-nya. Kabarnya, selebrasi ini menggambarkan cinta yang tulus kepada klub, meski Griezmann selalu dicadangkan. Dalam kemenangan Barcelona atas tamunya Victoria Plzen, Robert Lewandowski menjadi pemain paling berpengaruh setelah mencetak hat-trick yang luar biasa. Yang menarik ternyata hat-tricknya itu mencatatkan rekor baru di Liga Champions. Dilansir Goal, Lewandowski menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick Liga Champions bersama 3 tim berbeda, yakni Borussia Dortmund, Bayern Munchen, dan kini Barcelona. Richarlison menjadi pemain kunci dalam kemenangan Spurs atas Marseille. Performanya itu membuat sang pelatih Antonio Conte memberinya pujian. Dilansir Football London, Conte sangat senang dengan performa Richarlison. Ia merasa Richarlison melakukannya dengan sangat baik dan ia telah membantu mendapatkan 3 poin penting bagi Spurs. Thomas Tuchel resmi dipecat. Lantas, siapakah pengganti yang cocok untuk saat ini? Dilansir Football London, nama Graham Potter muncul sebagai favorit untuk menggantikan Tuchel. Pihak Chelsea sudah melakukan pembicaraan dengan Brighton dan tampaknya negosiasi berjalan lancar. Karena Potter masih berstatus pelatih Brighton, Chelsea harus menebusnya di angka 15 juta pound atau setara dengan 257 miliar rupiah. Pemecatan Tuchel yang terkesan tiba-tiba juga menimbulkan respon yang beragam dari beberapa manajer tim Liga Inggris lain, tak terkecuali manajer Arsenal Mikel Arteta. Dilansir Football London, Arteta terkejut dengan berita ini. Ia turut prihatin dengan keadaan yang menimpa koleganya itu. Bagaimanapun, ia selalu berharap yang terbaik untuk karir Thomas Tuchel selanjutnya. Nottingham Forest telah melakukan penandatanganan ke-22 mereka musim panas ini. Yang terbaru, Forest mendatangkan Serge Aurier, mantan bek kanan Tottenham Hotspur. Dilansir BBC, Forest mendatangkan Aurier secara gratis karena kontraknya bersama Villarreal sudah habis. Akun resmi media sosial Nottingham Forest pun sudah mengkonfirmasi transfer ini.
Kabar buruk menimpa Everton. Kiper utama mereka, Jordan Pickford, dipastikan absen karena cedera. Ini merupakan kerugian bagi klub dan juga timnas Inggris. Dilansir Sky Sport, Pickford mengalami cedera paha saat menahan imbang Liverpool. Pickford diperkirakan akan absen sekitar 1 bulan, yang mana ia akan melewatkan seluruh pertandingan Everton dan agenda internasional Inggris bulan ini. Keira Walsh, gelandang asal Inggris, dikabarkan telah bergabung dengan Barcelona dari Manchester City dengan memecahkan rekor transfer sepak bola wanita. Dilansir Sky Sport, Barcelona memang tidak mengungkapkan biaya transfernya, tapi menurut sejumlah laporan kesepakatannya tercapai sekitar 400.000 pounds atau setara dengan 6,8 miliar rupiah. Transfer ini memecahkan rekor sebelumnya, yakni Pernille Harder saat ditebus Chelsea dari Wolfsburg pada 2020 senilai 250.000 pounds atau 3,4 miliar rupiah. Bos Manchester United, Erik ten Hag, tampaknya puas dengan performa Marcus Rashford sejauh ini. Oleh karena itu, Ten Hag menekan klub untuk segera memberi Rashford perpanjangan kontrak. Dilansir Sky Sport, kontrak Rashford hanya menyisakan 1 tahun lagi dan Ten Hag ingin memasukkan namanya ke dalam rencana jangka panjangnya. Ten Hag yakin United akan segera menyiapkan kontrak baru untuk Rashid. Jelang laga pembuka Europa League kontra FC Zurich, Arsenal pastikan tampil tanpa Emil Smith-Rowe. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Mikel Arteta. Dilansir Football London, Arteta menyampaikan bahwa Smith-Rowe bergabung dengan Thomas Partey dan Cedric Soares yang tidak berangkat ke Swiss. Smith-Rowe bahkan sudah tidak berlatih dalam beberapa hari terakhir dan akhirnya ia keluar dari skuad Arsenal malam nanti. Terungkap rincian kontrak yang sebenarnya dari Kylian Mbappe. Kontrak tersebut melibatkan uang yang sangat banyak untuk membuat Mbappe menolak tawaran Real Madrid dan bertahan di PSG. Football Espana mengungkapkan bahwa Mbappe bakal mendapatkan 251 juta euro atau 3,7 triliun rupiah selama 3 tahun kontraknya. Selain itu, Mbappe menerima bonus penandatanganan di angka 125 juta euro atau 1,8 triliun rupiah. Itu bonus tertinggi yang pernah dibayarkan kepada seorang atlet. Ada rumor yang memberitakan bahwa Gerard Pique frustasi dengan kondisi Barcelona dan berniat untuk membeli saham mereka melalui perusahaan miliknya yang bernama Cosmos. Namun, menurut ESPN, Pique memang ingin berinvestasi pada anak perusahaan Barça Studios. Tapi Barça menampik pemberitaan itu. Juan Laporta merasa tak ada tawaran apapun yang datang dari Pique. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!